Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bari teman-teman semuanya, apa kabar? Masih bersama Bunda NH, tetap di channel Bunda NH. Nah teman-teman semuanya, Bunda doakan teman-teman khususnya para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah, dan tetap semangat menjalani setiap aktivitas sehari-hari teman-teman. Nah teman-teman yang baru bergabung ya, dan belum subscribe terlebih dahulu agar Bunda lebih semangat lagi untuk membuat video-video ya terkait seputaran asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder yang semuanya berdasarkan pengalaman Bunda dan pasangan Bunda teman-teman. Nah teman-teman semuanya, untuk tema Bunda kali ini adalah ya itu ingin membagikan tips berpuasa nih teman-teman, khususnya untuk pasangan teman-teman nih yang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder. Nah teman-teman simak terus sampai habis, tonton terus sampai habis ya, agar teman-teman bisa memahami atau ini ya, menghadapi ya atau mengatasi pasangan kita nih yang terkena gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder pada saat berpuasa. Dan berikut tips-tipsnya yang sudah pernah Bunda jalankan bersama pasangan. Oke, kita let's go ya. Jadi semua teman-teman, Bunda ini bukan dokter, bukan perawat, bukan ahli medis, ahli terapi ya teman-teman ya. Di sini semua Bunda ingin berbagi pengalaman ya, berdasarkan semuanya itu berdasarkan pengalaman Bunda teman-teman pada saat Bunda mengatasi pasangan Bunda nih, Kang Sunandi ya, suami Bunda itu terkena gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder. Nah pada saat itu pernah memasuki bulan suci Ramadan ya teman-teman. Nah pada saat bulan suci Ramadan ini teman-teman, untuk pasangan kita nih yang terkena gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder, itu kita sebagai pendamping itu harus bisa meyakinkan ya, meyakinkan pasangan kita untuk tidak khawatir, untuk tidak merasa takut atau cemas berlebih ya pada saat dibawa ini berpuasa teman-teman ya. Di bawah puasa, jangan sampai mereka itu ada pikiran-pikiran negatif, ada ketakutan, kecemasan, terus berpikir jangan-jangan. Nah, kita sebagai pendamping itu harus bisa meyakinkan itu teman-teman, dan yang penting bisa menenangkan. Nah, teruslah ajak pasangan kita ini untuk tidak berpikiran negatif, mengabaikan pikiran negatifnya, terus alihkan pikiran-pikiran negatifnya ke hal-hal yang positif seperti gini teman-teman, memperbanyak aktivitas fisik ya. Misalkan kita ajak pasangan kita nih ya untuk bersih-bersih halaman, entah itu cabut rumput, itu nanam bunga, siram bunga gitu teman-teman, atau berkebun ya di pekarangan rumah yang memang rumah teman-teman ini halamannya itu luas, pekarangannya itu luas gitu. Nah tips Bunda teman-teman pada saat berpuasa ya, pada saat itu Kang Sunandi ya, itu memang ini teman-teman ya, berusaha untuk bisa kembali hidup secara normal teman-teman sebelum mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder. Jadi harus semangat teman-teman ya. Nah selain semangat ya, untuk pasangan kita ini ya yang terkena itu semua, satu tadi ya, kita harus bisa meyakinkan, menenangkan ya kan, membuat nyaman pasangan kita. Nah pada saat berpuasa itu usahakan teman-teman pasangan kita ini untuk menghilangkan rasa cemasnya, rasa takutnya, kita bantu ya, kita bantu. Nah mulai kita persiapkan nih pada saat malam hari ya, latih mentalnya teman-teman. Di malam bulan puasa itu kan biasanya taraweh. Nah mulai tuh ajak pasangan kita nih ya untuk bisa sholat taraweh bareng teman-teman, dampingin, ayo ya, kita bujuk ya, kita ajak baik-baik, terus kita semangatin, ayo sayang kita semangat sholat taraweh yuk ya. Kalau
masih ada pikiran negatifnya ya, pastinya nih pikiran negatifnya itu jangan-jangan nanti takut jangan-jangan nanti takut pingsan. Nah, kita harus bisa teman-teman mengalihkan itu semua. Teman-teman yakinkan ya pasangan kita ini bahwa kalau kita sholat tarawih itu tidak akan terjadi pingsan atau tidak akan terjadi sesuatu hal yang selalu mereka pikirkan gitu sebelumnya. Nah, ajak satu itu. Terus setelah sholat tarawih nih, pulang kan pastinya gitu ngobrol-ngobrol ya, ngobrol santai. Terus juga ajak nih siapin menu sahur bareng, masak sahur ya, masak menu untuk sahur bareng nanti. Apa aja diskusikan, apa aja sih besok belanjanya mau apa, saya mau makan sama apa, mau bikin apa gitu untuk besok berbuka puasa. Nah, ajak ini ya, ajak menyiapkan menu sahur, hidangan sahur nih teman-teman. Ajak bareng ke dapur. Nah, itu ya kan sambil ngobrol, sambil santai. Nah, itu kan nanti pikiran negatifnya itu akan teralihkan teman-teman. Jadi jangan sampai pasangan kita ini selalu rebahan, selalu saja tiduran gitu kan, malas bergerak. Jadi ayolah kita harus pintar-pintar sebagai pendamping ya untuk menciptakan suasana yang hangat, suasana yang menyenangkan ya, dengan mengajak mempersiapkan hidangan untuk menu sahur. Nih pastinya suami kita ini semangat banget atau istri kita ini semangat banget. Nah, setelah itu teman-teman, setelah makan sahur ya, itu pastikan minumnya itu ya, minum air putih hangat teman-teman ya, jangan minum es atau jangan minum-minum yang bersoda dulu ya, jangan ini kalau tidak ada tukak lambung mau minum kopi silakan, tidak ada luka lambung atau gastritis silakan bisa minum kopi sedikit-sedikit ya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah sholat subuh ya, sahur dulu nih, sahur selesai, terus sambil menunggu azan sholat subuh, nah kita bisa ini ya, bisa membaca Al-Quran bareng. Nah, setelah sholat subuh kembali baca Al-Quran ya kan. Terus ya, ajak pasangan kita ini untuk jalan-jalan pagi, olahraga jalan kaki di pagi hari. Ayo sayang, jangan tidur dulu, ayo kita olahraga jalan kaki di pagi hari, antar bunda dong, antar ibu dong gitu kan, ke warung ke depan ya kan. Kalau jaraknya sebentar ya atau jaraknya dekat, itu bisa gak usah pakai motor, jalan kaki aja ya, itu akan menyehatkan teman-teman ya. Nah, setelah itu ya, setelah olahraga jalan kaki di pagi hari atau sekedar jalan-jalan santai di pagi hari nih, jalan kaki itu teman-teman pulang kan. Nah, pulang nanti racik-racik dulu tuh, boleh tuh sayuran apa ya kan, mau bikin kolak lah buat nanti, itu racik-racik masukin lemari es, bisa bareng-bareng ngeraciknya. Nah, itu bisa. Setelah itu terserah ya, mau istirahat sebentar atau tidak. Tapi kalau misalkan mau istirahat atau mau tidur itu jangan terlalu lama, jangan sepanjang hari selama puasa itu pasangan kita ataupun kita sendiri sebagai pendamping itu banyak tidur. Jadi perbanyak aktivitas di siang hari selama bulan puasa itu teman-teman, itu bisa melakukan kajian bareng ya, yang membaca Al-Quran bareng. Nah, setelah itu ya berinteraksi sosial, ketemu tetangga atau saudara ya kan, atau pergilah ke tempat-tempat yang menyenangkan teman-teman. Terus sholat zuhur, terus membaca Al-Quran lagi ya kan, terus mempersiapkan lagi menu hidangan untuk berbuka puasa. Nah, teman-teman, setelah itu ya mempersiapkan apa, terus kalau misalkan dia nggak masak atau nggak bikin makanan untuk hidangan berbuka puasa seperti takjil dan yang lain-lain. Nah, di sore hari ya jam 4 atau jam 5 teman-teman bisa ajak pasangan kita ini untuk ngabuburit. Ngabuburitnya kemana? Terserah ke teman-teman ya, misalkan cari takjil yuk, jalan-jalan. Walaupun gini teman-teman, ada nih mungkin sebagian dari pasangan teman-teman itu ya yang takut naik motor ya, yang takut keluar rumahnya itu naik motor. Nah, yakinkan pasangan kita ini ya, dampingin dulu, kita dulu yang bonceng pasangan kita ya, kita dulu yang bawa kendaraannya ya.
setelah itu terus lakukan itu, belajar ya untuk memaksakan diri ya, belajar melatih mental untuk keluar rumah teman-teman. Kalau misalnya masih takut bawa motor nih, ajak dulu pasangan kita itu yang bonceng dulu, biar kita yang bawa dulu motornya atau yang bawa dulu mobilnya, sampai dengan nanti pasangan kita itu berani teman-teman lakukan itu setiap hari. Terus bantu pasangan kita itu untuk mengafirmasi diri itu. Nah setelah ini ya teman-teman ya, namanya setelah cari takjil sore hari, ngabuburit, jalan-jalan bersama anak, bersama suami atau istri, itu pastinya menyenangkan teman-teman. Ya ketemu orang banyak, ngelihat orang-orang yang berjualan itu ya. Biasanya di bulan Ramadan ini banyak banget teman-teman penjual-penjual atau pedagang-pedagang yang dadakan ya, yang menjual gorengan atau makanan ya berupa takjil gitu ya. Itu pastinya seru banget. Wah itu banyak banget ragamnya nih, makanan-makanan untuk takjil ya. Ada kue, ada gorengan, ada salad, ada sop buah, ada es campur, wah ada es keluwet, kolak, pisang, kolak. Nah, bubur salak, udah pokoknya macam-macam, pastinya itu seru banget teman-teman. Nah pastinya teman-teman ya gini, pasangan kita ini pastinya bingung ya, aduh pasti ada pastinya ada juga yang tremor ya kan, ada yang takut keringet dingin. Nah itu ya kita harus bisa meyakinkan teman-teman, harus bisa membawa suasana hangat, terus suasana yang nyaman ya, dibikin enjoy gitu pasangan kita nih. Ayo sayang, kita bercanda-bercanda gitu aja, nggak apa-apa ya, saya mau beli ini nggak, saya mau beli itu nggak, kan sayang ini enak loh ini. Pastinya kalau berburu takjil di sore hari itu sangat banyak banget teman-teman ya. Asal tidak ada yang borong nih. Kalau yang banyak yang borong terus kitanya telat ya, terlalu sore cari tajil ya, nanti kita nggak kebagian ya. Dari agak ini ya, agak agak siangan sedikit ya, jam 4 cukup lah, atau setengah 5 untuk cari tajil. Biasanya orang-orang pemburu tajil nih ya itu carinya di jam-jam segitu teman-teman ya, biar kita nggak kehabisan, kita lebih awal ya kan. Nah kalau misalkan tadi ya kita nggak bikin sendiri takjilnya, nah ajak pasangan kita ini untuk seru-seruan cari takjil teman-teman. Yang pasti nih teman-teman, pastinya ya kita harus bisa meyakinkan bahwa pasangan kita itu aman, baik-baik aja, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter, bahwa tidak ada hal-hal yang serius ya, tidak ada penyakit-penyakit berat yang selalu mereka pikirkan. Karena sensasi-sensasi itu adalah hanya sensasi-sensasi rumahan saja teman-teman ya. Jadi ayo kita bantu pasangan kita ini untuk tidak khawatir ya, semuanya itu it's okay, everything is okay gitu teman-teman. Nah teman-teman, tipsnya selanjutnya nih, pada saat berbuka puasa itu minum air putih hangat dulu teman-teman, atau minum teh manis hangat. Nah, terus juga makan kurma, makan yang manis-manis dulu ya. 1 sampai dengan 3 biji itu cukup untuk membatalkan puasa ya. Jangan sampai langsung makan berat ya. Boleh lah misalkan pasangan teman-teman sudah kayaknya lapar banget dan harus makan nasi, makan berat ya, itu nggak apa-apa, sedikit dulu, jangan berlebihan, terlalu banyak makanan dulu yang masuk ya pada saat berbuka. Nah setelah minum air putih hangat atau teh manis ya kan, cukup 1 gelas kecil juga nggak apa-apa. Terus yang manis-manis, mau itu kolak dulu, mau itu bubur salak dulu, atau yang lainnya, yang penting manis ya kan, untuk bisa menambah energi ya, menambah tenaga, karena seharian itu kan kita sudah kehilangan energi teman-teman, karena belum adanya nutrisi atau makanan yang masuk. Nah sepanjang hari itu jangan malas bergerak ya kan, jangan selalu rebahan, jangan selalu saja merenung atau berdiam diri di dalam kamar. Jadi lakukan aktivitas sepanjang hari ya, entah di rumah itu bersih-bersih, ngepel, nyapu ya kan, ya tergantung moodnya dari pasangan teman-teman. Yang penting bangkitkan mood ininya, positifnya, mood bahagianya kita ciptakan sebagai pendamping. Nah selanjutnya setelah tadi ya makan tuh, makan yang manis ya, terus
ajak lagi sholat taraweh teman-teman ya di masjid terdekat. Nah, itu sholat taraweh bersama-sama itu pastinya menyenangkan teman-teman. Nah, itu lakukan itu setiap hari. Terus kita harus bisa membangkitkan semangat pasangan kita, baik istri ataupun suami ya. Terus juga sering-seringlah berkomunikasi dua arah ya dengan pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita ini terlalu hanyut dengan suasana dirinya sendiri. Jangan kebanyakan sendirian teman-teman pasangan kita ini. Jadi teruslah dampingin, teruslah berikan support system yang baik, teruslah ajak komunikasi, ngobrol santai ya kan. Nah, setelah sholat tarawih itu nanti bisa ngobrol-ngobrol santai teman-teman di teras ya kan, sambil ngemil atau sambil makan ya kan. Kan pastinya kalau misalkan kalian beli takjil sore hari tadi banyak makanan atau takjil-takjil yang belum sempat dimakan pada saat berbuka. Nah, waktunya yang tepat itu setelah sholat taraweh teman-teman. Nah, sambil ngobrol di teras, entah ngopi, entah tadi ngemil-ngemil ya kan. Nah, kalau sudah makan nih, kalau ngantuk ya, itu tunggu dulu teman-teman. Kalau makan ini 2 sampai dengan 3 jam setelah makan itu jangan rebahan dulu karena nanti reflux ya kan. Itu diamkan dulu ya, ngobrol-ngobrol sana sini dulu deh, ngobrol asyik dulu ya kan, kumpul dulu dengan keluarga. Nah, nanti 2 sampai dengan 3 jam itu ya kalian bisa berbaring. Nah, setelah berbaring nanti ya kan malam bangun ya, lakukan sholat tahajud. Nah, sebelum tidur teman-teman usahakan pasangan kita ini tidak menyimpan sampah atau tidak memikirkan sesuatu hal yang mereka selalu cemaskan. Jangan selalu mereka ada pikiran jangan seperti itu ya. Jadi usahakan pasangan kita ini sebelum tidur nih afirmasi diri, aku sehat, aku kuat, aku bahagia ya. Teruslah afirmasi diri, teruslah bangkitkan semangat juang mereka untuk bisa kembali pulih, untuk bisa kembali hidup secara normal ya kan. Jangan sampai mereka akhirnya menyerah, patah semangat ya. Jadi kita tetap sebagai pendamping itu harus ceria terus, harus senyum terus, walaupun senyum kita itu dianggap garing. Bercanda kita itu dianggap garing nggak apa-apa, kita harus terus berusaha untuk membuat pasangan kita itu tertawa, ceria. Nah, gitu teman-teman, itulah tips-tips yang bisa Bunda sampaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman terapkan ya kan. Teman-teman semuanya, pendamping kita itu pendamping ya, kita sebagai pendamping itu ya harus memberikan support system yang baik, harus bisa menyemangati, memberikan afirmasi positif, terus juga ajak pasangan kita itu untuk melatih mental teman-teman. Jangan selalu berdiam diri di rumah ya, karena kalau selalu berdiam diri sendirian di rumah ya kan, mengurung diri di kamar, yang pastinya pasangan kita ini terus-terusan yang ada selalu berpikiran negatif. Jangan. Nah, itu kita berusaha hilangkan itu semua teman-teman. Jadi ayolah bersemangat, ayolah terus-terusan mengafirmasi diri pasangan kita itu ya untuk berpikiran positif. Nah, itu teman-teman yang bisa Bunda sampaikan di video Bunda kali ini. Nanti Bunda akan upload video ini di YouTube channelnya Bunda. Jadi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe terima kasih Bunda ucapkan. Mudah-mudahan video Bunda bisa bermanfaat untuk teman-teman. Silakan teman-teman bisa share ya ke teman-teman yang lainnya, saling support, saling menyemangati. Jadi semuanya ayolah berpikiran positif, jangan pernah yang namanya selalu saja berpikiran-pikiran negatif, karena semua itu belum tentu terjadi. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video Bunda sampai selesai, sampai habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bunda mohon undur diri. Bunda mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat semuanya. Semangat sehat, salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.